antara doa-doa yang paling elok itu adalah doa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dalam Al-Qur'an Karim, banyak. Dan kita kalau berdoa jangan terputus. Ya Allah panjangkan umurku, makruh hukumnya. Ya Allah sehatkan aku, makruh hukumnya. Karena kita tak tahu kalau kita disehatkan Allah kita taat atau tidak. Kita tidak tahu kalau Allah panjangkan umur kita berbuat taat atau tidak. Maka doa yang elok itu, ya Allah panjangkan umurku untuk aku berbuat taat. Mana dalilnya? Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, baik perbuatannya. Jangan minta panjang aja, bahaya nanti tak apa-apa wajahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lita'miril qalbi wa ihya'i bidawami dzikrihi wa sahbihi wa sahbati ahbabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi ardihi wa sama'ihi, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila kafati ibadihi. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil masduq fi jami'i ahwalihi wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'ihi. Amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikun, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Al-hikmah ats-tsaminah wal arba'un min al-hikam al-'ata'iyyah. Qala al-imam al-'arif billah Ahmad ibn Athail as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Maka pada hikmah yang ke-48 dari Al-Hikam Al-'Ata'iyyah telah berkata Al-Imam Al-'Arif billah Ahmad ibn Athail as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Kata beliau, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqat wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Setengah dari tanda-tanda matinya hati seseorang itu tiada duka cita, tiada sedih
atas sesuatu, atas keluputan akan dia daripada perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tiada menyesal dia atas yang engkau perbuat daripada adanya kesalahan dan ketergelinciran. Inilah hadirin dan hadirat sekalian, lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-48 ini. Jadi dalam hikmah ini, hikmah yang ke-48 ini, Al-Imam menyebutkan ada 2 dari sekian tanda matinya hati seorang hamba itu. Ya, ada 2 tanda, kata beliau dalam hikmah yang ke-48 ini. Yang pertama adalah adabul huzni ala ma fataka mil muwafiqat. Dia tidak sedih, dia tidak menyesal atas keluputan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba dia tidak merasa rugi atas keluputan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang demikian, itu menandakan bahwa hatinya mati, hadirin dan hadirat sekalian. Misalnya hamba tadi bangun jam 7 pagi. Kalau seorang hamba itu bangun jam 7 pagi, secara otomatisnya dia tidak sembahyang subuh dan tidak ikut berjemaah. Kalau perbuatan ini dilakukannya, dia tidak merasa sedih, dia tidak merasa rugi, bahkan enteng pada pandangannya. Enteng dia memandang dia itu bangkit jam 7, enteng dia tidak berjemaah. Itu bertanda mati hatinya, hadirin sekalian. Dan janganlah sempat amalan ini sampai akhir hayat kita, karena kesodapan bangkit jam 7 sepanjang hayatnya tak pernah adaan qadaan saja. Niat itu usolli fardhu subhi rak'ataini qadaan saja, tak pernah kita mendongak adaan. Kenapa? Bangkitnya jam 7, dan itu merupakan sudah menjadi kesodapan dia. Hati-hati. Kalau ada yang berbuat demikian, pertanda hatinya itu mati. Jadi apabila seorang hamba itu dia tidak merasa rugi, biasa-biasa aja, ini salah satu tanda alamat orang ini mati hatinya. Kalau hatinya hidup, dia akan menyesal. Kalau hidup hatinya itu, dia akan menyesal. Dia akan merasa rugi karena tidak berjamaah, tidak sempat sholat pada waktunya. Apabila azan dikumandangkan, hadirin sekalian, wabil khusus kita yang tinggal di Silam ini, apabila azan dikumandangkan, maka sepatutnya para pedagang bergegas, dia menutup kodai-kodainya, bersegera datang ke masjid atau ke madrasah. Kalau obang sudah dikumandangkan dan para pedagang masih berdagang, dia masih sibuk dengan dagangannya, itu pedagang itu mati hatinya, mati hatinya. Dan kita mesti tahu bahwa Ardhu Basilam ini, tanah Basilam ini, dia tidak sama dengan tanah-tanah lainnya. Mungkin tanah wakaf yang paling lebar, yang paling panjang ada di Basilam kok 135 hektar. Dan kita tinggal di atas tanah wakaf, dan kita tidak boleh bermain-main dengan tanah wakaf. Ya, tidak wakaf pun tak boleh bermain-main. Apalagi tanah itu wakaf, menumpang kita di tanah wakaf, tidak sembahyang kena sah. Hati-hati. Maka kita kiaskanlah pada perbuatan-perbuatan taat yang lainnya, hadirin dan hadirat sekalian. Itu disebutkan, dikisahkan di zaman dahulu, pada zaman sahabat dan para salihin. Itu apabila mereka ketinggalan salat berjamaah, ketinggalan mereka di salah satu salat jamaah, maka mereka membayar dengan 27 kali sembahyang. Tak sempat dia datang ke masjid itu untuk sembahyang zuhur, kelewatan dia, terlambat dia, dibayarnya dengan sembahyang 27 kali sembahyang. Kenapa? Menyesal. Jika ada orang menyesal berjamaah, terbalik dia menyesal berjamaah. Kenapa? Hilang waktunya, hilang jokinya. Padahal
Apabila seseorang itu salat berjamaah, dia artinya menarik rezeki-rezekinya itu. Sembahyang berjamaah kok menarik rezeki. Kalau tidak berjamaah, jauh joki itu. Ada orang mencari joki 8 jam, yang seorang mencari rezeki 1 jam, imbang dia. Kenapa? Yang 1 jam dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka yang membayar 27, tak payah sebetulnya mereka membayar 27 rakaat tadi, 27 waktu tadi, 27 kali sembahyang zuhur, tak payah sebetulnya. Tapi karena hati mereka itu hidup, mereka merasa rugi dan menyesal, mereka bayar 27 kali lagi sembahyang zuhur, 27 kali. Kenapa? Karena terlambat sembahyang berjamaah. Itu begitu dia, kalau hati itu hidup, begitu dia. Itu yang pertama, hadirin dan hadirat sekalian. Yang kedua, dikatakan bahwa hati seorang hamba itu mati apabila seorang tidak menyesal atas yang diperbuatnya daripada kesalahan-kesalahannya. Kita lah contohnya. Apabila kita tidak menyesal atas perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, itu pertanda hati kita itu mati. Ini tanda su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Jadi kalau berbicara tentang su'ul khatimah, kan ada doa yang selalu doakan oleh seorang imam itu ataupun doa, Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Itu doa yang paling elok dan iko lagi, ya Allah masukkan kami ke dalam surga bi ghairi hisab. Jadi antara doa-doa yang paling elok itu adalah doa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dalam Al-Qur'an Karim, banyak. Dan kita kalau berdoa jangan terputus. Ya Allah panjangkan umurku, makruh hukumnya. Ya Allah sehatkan aku, makruh hukumnya. Karena kita tak tahu kalau kita disehatkan Allah kita taat atau tidak. Kita tidak tahu kalau Allah panjangkan umur kita berbuat taat atau tidak. Maka doa yang elok itu, ya Allah panjangkan umurku untuk aku berbuat taat. Mana dalilnya? Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, baik perbuatannya. Jangan minta panjang aja, bahaya nanti, tak apa-apa wajahnya. Baik amal perbuatanku. Jadi kalau kita berdoa meminta, ya Allah matikan aku dalam husnul khatimah, boleh. Tanggung tuh. Kenapa tanggung? Karena husnul khatimah belum tentu langsung masuk surga. Belum tentu. Yang langsung masuk surga itu dukhul jannah bi ghairi hisab, tanpa hisab, itu langsung. Jadi apa maksud husnul khatimah? Kita mati dalam Islam. Kalau ramai orang Islam masuk surga, dibonam dulu dalam neraka. Kan ada riwayat itu. Seorang itu dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka 500 tahun lamanya. Setelah dibasuh, dicuci, dielokkan dia, dicuci dengan ikat, dicuci dengan itu, baru dimasukkan ke dalam surga. Kita yang mau itu bi ghairi hisab. Bi ghairi hisab. Kita masuk ke dalam surga tanpa hisab, langsung ke surga. Orang yang mati hatinya, bila dikatakan kepadanya, ini perbuatan engkau ini bahaya nih, celaka nih, ini boleh masukkan engkau ke dalam neraka, bahaya, tenang aja dia. Begitunya katanya, dilawan itu tuh. Baru tahu aku, udah tahu dia sambil mengejek. Begitu rupanya katanya. Kalau begitu dia menganggap enteng perkataan tadi, nasihat perbuatan engkau jahat nih, dia boleh mencelakakan engkau, memasukkan engkau ke dalam surga, dia pandang enteng saja, mati hatinya. Kita takut mati hati itu, tak mau hidup lagi, itu yang kita takutkan.
Tak mau hidup lagi dia, mati terus. Kalau hati sudah mati, seperti hikmah-hikmah yang sebelumnya yang sudah sampaikan, kalau hati sudah mati, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, tenang aja dia. Dia tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi peringatan, takut dia. Iya, takut. Tapi takut aja. Ini kalau takut aja dia, ini nafasnya dia masih, hatinya itu hidup, masih bernafas tapi kritis. Kritis. Ya, macam orang tenggelam. Kalau seorang hamba itu, hadirin sekalian, hatinya yang hidup mendengar hal macam ini, bahwa akan membawa kepada neraka, su'ul khatimah, maka dia akan hati-hati, jangan sampai hatinya menjadi mati. Ya, jadi ada dua yang menyebabkan matinya hati itu, ya, ada dua. Kemudian kata beliau, wasababu mautihi salasatu asya. Jadi yang pertama tadi merasa rugi, tidak merasa rugi ketinggalan berbuat baik, tak rugi dia tidak sedih dan dia tidak menyesal berbuat dosa. Apa sebabnya? Salasatu asya, sebabnya ada 3 hal. Yang pertama, hubbud dunia, mencintai dunia. Apakah yang dimaksud mencintai dunia itu sehingga menyebabkan hati itu menjadi mati? Ya, mencintai dunia itu adalah hubbuma. Jadi hubbud dunia itu, hadirin sekalian, maksud hubbud dunia, hubbuma yatadarraru bihi ba'da mautihi, yaitu mencintai sesuatu yang membahayakan dia sesudah dia mati. Itu namanya hubbud dunia. Mencintai sesuatu yang menyebabkan dia bahaya setelah matinya, mencelakakan diri di akhirat nanti, itu namanya hubbud dunia. Jadi kalau begitu, bisa jadi cinta duit, cinta jabatan tidak disebut hubbud dunia. Kalau kita mencintai duit itu untuk kebaikan kita, kebaikan orang-orang di samping kita, kanan kiri, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, itu bukan hubbud dunia namanya. Kalau kita mencintai jabatan dan jabatan untuk mengelokkan suasana, bukan hubbud dunia. Hubbud dunia itu adalah mencintai sesuatu yang membahayakan diri seorang hamba itu setelah matinya. Itu namanya hubbud dunia. Maka cintailah duit itu, tak apa-apa, cari sebanyak-banyaknya. Karena Islam menganjurkan al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih elok dari tangan di bawah. Disuruh kaya gitu. Kita disuruh kaya. Tapi hati-hati, karena banyak orang mendapatkan uang jatuh dia. Kenapa? Tak bisa mengendalikan nafsunya itu. Ditengoknya duit itu hijau matanya. Itu pula. Itu ingin saya ulang lagi kisah siapa? Kisah muridnya Ibnu Athaillah ini ingin saya sebutkan lagi. Hebatnya, tak sampai makam kita ke situ. Disuruhnya murid ini ke Baghdad untuk menjumpai sahabatnya. Katakan kepada sahabatku, kirim salam aku untuk sahabatku yang tinggal di sana Baghdad. Pergilah murid Ibnu Athaillah tadi ini. Sampai di Baghdad, berjumpa dia, luar biasa kayanya. Keluar dari istananya tu pakai kuda omeh semuanya. Iku iya tidak kau ni. Sahabat Ibnu Athaillah, dalam pandangannya ini orang yang sangat mencintai dunia. Pakaiannya mahal, tidak ada yang serupa dengannya pakaian itu. Kudanya berlapis emas. Begitu riwayat. Datanglah dia, assalamualaikum tuan, saya murid Ibnu Athaillah, tuanku berkirim salam padamu. Iyalah, aku tahu katanya. Sampaikan salamku padanya dan nasihatku. Dibilangnya, bilang sama Ibnu Athaillah tu jangan dia terlalu mencintai dunia. Tengok. Bilang sama Ibnu Athaillah jangan terlalu condong dirinya itu kepada dunia. Padahal Ibnu Athaillah ini luar biasa akhiratnya. Ibnu Athaillah
Jadi ternyata sahabat yang dalam pandangan kaya tak lokek hoto sama dia. Hoto tu banyak tapi tak lokek di hatinya. Kalau kita banyak, jangan ditanya. Lokek dia. Koreh pun kotat kita megangnya. Bahkan kita menyangka harta kita itu kita dapat hasil kehebatan kita. Oh salah itu. Ujub nanti kikir kita jadinya. Harta yang kita dapat itu anugerah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kepintaran kita, kehebatan kita. Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubud dunia itu mencintai maksiat. Ini dia mencintai maksiat nih. Mencintai maksiat itu kan mencelakakan seorang hamba itu setelah matinya. Mencelakai dirinya ketika di akhirat nanti. Itu namanya hubud dunia. Tengok pakaian kita, tengok perhiasan kita. Kalau pakaian yang kita pakai ini, hadirin sekalian, kalau ada perhiasan kita, wahai ibu-ibu sekalian, menyebabkan kita sombong, hubud dunia namanya. Hubud dunia. Sedekahkanlah kalau gitu. Sedekahkan. Carilah pakaian-pakaian yang menyebabkan kita sombong. Itu mungkinnya firman Allah kalau kita kaitkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali engkau tidak dikatakan baik, jiwamu baik, imanmu baik, sehingga engkau menafkahkan harta yang paling engkau cintai. Itu dia. Dilatih hati kita tuh. Jangan kita mengaku iman, menyebut iman itu mudah, tapi untuk mencapai iman yang murni itu suatu yang sangat susah. Apa dia? Berilah kepada sahabat kita, kepada jiran kita, pakaian yang paling kita goma, pakaian yang paling kita suka, yang paling mahal, kasih. Dilatih itu hati kita, menggelota tangan untuk ngasihnya. Menggelota tangan untuk ngasihnya. Itu dia. Dan itu sudah kita ceritakan banyak riwayat tentang kedermawanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat hadirin sekalian, itu di Mekah itu ada seorang yang sakhi namanya Sulaiman Ar-Rajihi. Tuan-tuan tengoklah di is'alu ila Google tu. Tanya pada Google tu, buka dia. Namanya Sulaiman Ar-Rajihi. Karyawannya, pegawainya 1.500.000 orang. Itu pegawainya, duitnya usah kita kira lagi. Pegawainya saja 1.500.000 orang, hasilnya, kebunnya, kurma itu yang beribu hektar diwakafkannya. Itu dia, diwakafkannya. Tak lokek, hoto itu tak lokek sama dia. Karena dia merasa dia mendapatkan harta itu bukan karena kepandaiannya. Dia mendapatkan harta karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mencintai duit itu, kita mencintai jabatan itu tidak serta-merta itu hubud dunia namanya. Silakan tuan-tuan, silakan kita mencintai duit, uang, silakan kita mencintai jabatan, tapi yang kedua-duanya itu untuk kebaikan umat, bukan disebut hubud dunia. Tapi kalau mencintai duit untuk memperkaya diri, membuat yang tidak baik, cinta jabatan untuk zalim pada orang, itu namanya hubud dunia, zalim namanya. Yang kedua, wal ghaflatu an dzikrillah. Ya, sebab mati tadi, wal ghaflatu an dzikrillah, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini hadirin dan hadirat sekalian, kita tidak berzikir, padahal Allah Subhanahu wa taala, padahal Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk senantiasa berzikir. Sama ada zikir yang diperintah atau yang tidak. Banyak zikir suruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap memulakan sesuatu baca bismillahirrahmanirrahim, kan begitu. Mau makan baca doa. Ya. Setelah makan kan zikir-zikir yang dianjurkan. Setelah makan baca doa. Masuk jamban ada doanya.
keluar jamban ada doanya, mau pergi ada doanya. Itu kan perintah-perintah itu tak pernah dikojokannya, padahal itu disuruh. Apalagi zikir yang tidak disuruh. Ya, jokalah wong suluk dan suruh tak kojokannya. Elok dia tekuk apa tertidur di kampung tu. Jangan dibuat itu. Itu perintah-perintah semua itu. Bacalah zikir-zikir itu. Karena kalau kita tidak membiasakan diri kita untuk membaca zikir-zikir itu, mati hati kita. Zikir-zikir itulah yang menghidupkan hati itu. Abil Qasim Sayyidina wa Maulana Muhammad. Itu kalau terdongak begitu, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mana boleh? Sallallahu alaihi wasallam alaihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Boleh. Dua-duanya boleh. Itu dia. Ada lagi ya, hayyalus shalah. Aduh, dijawab dia. Kau salah tenang aja. Tadi. Fikir dia ke siapa agak orang bangga ni. Itu mulai dingin aja bola. Yang ketiga, irsalul jawarih fi ma'asillah. Itu dia yang menyebabkan hati mati itu, irsalul jawarih fi ma'asillah, melepas anggota pada maksiat. Ada pemandangan haram, pandangnya. Ada berita haram, didengarnya, bersehu di mendengarnya. Ya, itu bahasa Riau, bersehu. Mencari lagi, mencari berita. Yang uniknya lagi, ada di sebuah kampung tu, cakap tu belum keluar dari rumah tu lagi, orang kampung dah tahu dah. Jadi tuan-tuan, kalau jangankan bercakap, berbisik pun hati-hati. Kenapa? Dinding-dinding rumah mendongak juga punya. Heran gitu. Bertuduhan semuanya. Aku tak ada kuda. Jadi kenapa masyarakat tahu? Oh, itu hebat masyarakat tu. Salut gitu. Berita tu belum keluar dari rumah lagi, orang kampung dah tahu. Hebat. Itu makna irsalul jawarih fi ma'asillah, melepas anggota pada maksiat. Ya, ada pandangan-pandangan haram, pandang jangan, ditahan. Itu kita dilatih hati itu untuk menahan yang tidak baik, yang tidak baik itu. Fa idza zaharat amaratu mauti qalbika ayyuhal murid, fa'alaika fahya'uhu bi salasati asya'. Apabila sudah nampak tanda-tanda kematian hati, wahai murid, maka mesti engkau menghidupkannya dengan 3 perkara. Ya, kalau mati nampak ada begitu, nampak pandangan haram selewa aja dia, itu dah tanda tu. Kan tahu kita tu cara menghidupkannya 3. Yang pertama, az-zuhdu fid dunya, zuhud pada dunia. Jadi zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang mencelakakan di akhirat. Tadi saya sudah jelaskan tentang pakaian yang buat sombong, ya, pakaian yang buat sombong, perhiasan yang membuat sombong, itu dibuanglah. Dibuang dia. Dia tak bisa undangan. Tolong ada sakit. Cuman kono bawa boli perhiasan, ditahan-tahannya. Pergi dia tunjuk sama orang. Jadi dipilihlah hadirin dan hadirat sekalian, zuhdu, dilatih zuhdu di dunia ni. Cari pakaian yang tidak membuat sombong. Itu Syekh Al-Burhan itu kata beliau, kalau engkau memakai pakaian yang baru, ada yang buruk di dalam. Ya. Kita kau yang cantik, yang nampak aja. Coba kita buka satu persatu. Oh, tak tanggung tu dah. Ini dia. Kalau engkau memakai pakaian elok, ada yang buruk dalam pakaianmu itu. Jadi cari, hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita beli perhiasan, ya, carilah perhiasan yang tidak membuat kita sombong. Kalau perhiasan itu membuat kita sombong, itu tidak zuhud fid dunya.
Lalu macam mana latihannya supaya hati itu hidup? Sedekah kan? Ya, itu saya mulota tadi. Kalau tuan-tuan ada jabatan, ini dia, ini latihan dia, sama-sama kita. Dan jabatan itu membuat tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian berbuat maksiat pada Allah. Latihannya, tinggalkan jabatan itu. Ika kalau tolak ya, Ika kalau tolak dia, jangan pula nanti sampai di rumah terfikir dia, besok saya buang jabatanku ni. Fikir-fikir juga dulu, ya. Fikir betul-betul. Ika kata ustaz begitu dia, fikirkan betul-betul dulu. Jangan saya salahkan nanti. Tapi intinya begitulah dia. Ya, intinya begitu dia. Kadang-kadang tak sampai makam kita tu, tak sampai. Itu hadirin sekalian, saya teringat Hasan Basri. Itu ulama besar, ulama sufi besar. Jadi suatu hari beliau berjalan itu, maka dilihatnya seorang perempuan yang cantik jelita, diikutinya perempuan itu. Jadi perempuan ini resah, dan dipandang dia terasa bahawa seseorang telah mengikutinya sampai di rumah. Nah, masuk di rumah tu. Kenapa engkau ikuti aku? Kata perempuan tadi. Karena aku tak tahan melihat kedua matamu yang indah itu. Ya, tidak tahan aku melihat kedua matamu yang indah itu. Mata orang Arab nah, bukan mata orang Melayu. Yang pernah pergi haji umrah, tengoklah mata orang Arab tu, indah, cantik. Apa kata perempuan tadi? Duduk tuan sekejap, pergi dia ke belakang. Dah, tiba-tiba keluarlah pembantunya, khadimahnya, perempuan, pembantunya, bawa talam. Tuan, ini pesan dari majikanku. Tengoknya, pingsan. Apa itu? Kedua mata perempuan tadi, dicungkilnya mata ke kanan mataku dan buat fitnah. Tolak kita begitu, dongah sajalah. Sejak itulah hadirin dan hadirat sekalian, Hasan Basri tobat dan mencapai tobat yang luar biasa kono itu. Dan dia bermimpi melihat perempuan itu dalam surga bermain-main dengan bahagia dan girangnya. Dia kalau makam itu sudah begitu, dia tak tolak kita sampai ke situ dah. Kita pelan-pelan aja lah, 5.000 dulu ya. 5.000, 6.000 pelan-pelan dan khusyuk ya, di makam Latifatul Qalbi itu. Seterusnya adalah al-ishtighalu, yang kedua, al-ishtighalu bi dzikrillah ta'ala wal ijtima' bi majalisil ilmi wa dzikri. Jadi menghidupkan hati itu bekerja dengan zikrillah, menyibukkan dengan zikrillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan berzikir di mana saja kita berada, zikir. Maka dalam itulah hebatnya orang suluk. Bukan kita muji orang suluk, tidak bertasbih dia, terkadang tanpa disadarinya bergoyang jarinya itu. Dah biasa, tak apa, kita dia zikir Allah. Yang ketiga, wa suhbatu ahbabillahi ma'al adab bihim, berkawan dengan orang-orang yang dikasihi Allah dan beradab dengan mereka. Ya, berkawan dengan kekasih-kekasih Allah dan beradab dengan mereka. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, ya, tinggalkan, hilangkan barang-barang yang menyebabkan kita jadi berdosa, perbanyak zikir, dan yang ketiga bersahabat, berkumpul dengan kekasih-kekasih Allah. Lalu siapa kekasih Allah itu? Kita ingin tahu juga dia. Jangan kita salah pilih. Karena soal kekasih Allah ni terkadang kita salah, tersilap juga. Terkadang sama hebatnya. Bahkan kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, kalau engkau melihat orang terbang di angkasa, berjalan di atas air, tengok aja salatnya. Kalau dia salat,
itu wali itu. Kalau tak solat, sihir. Kalau bab perkara berjalan airnya banyak bisa tuh di Tanah Putih, banyak tuh ya, Tanah Putih. Tanya nanti sama orang Riau nih. Kekasih Allah itu hadirin sekalian, secara zahirnya dia ada 5 alamat, 5 tanda. Yang pertama, alimun abidun. Alimun abidun, berilmu, beribadah. Itu dia. Jadi dia ilmunya tinggi tapi tidak sembahyang, jangan kawan. Itu namanya ketinggian ilmu namanya. Yang kedua, sakhiyun, dia pemurah, berilmu, beribadah, dermawan lagi. Itu kan disebutkan dalam wasiat yang ketiga dari 44 wasiat. Bila engkau mencari nafkah, kata beliau, dapat 10, keluarkan 1, taruh 9. Bila dapat 20, keluarkan 2, taruh lebihnya. Bila dapat 100, keluarkan 10, tinggalkan lebihnya. Begitu kata beliau. Dan Syekh Abdul Barakan itu dikenali sebagai seorang yang sakhi, dermawan luar biasa. Dermawan beliau, mungkinlah itu penyebab bahwa beliau adalah seorang yang kaya raya, sehingga dituduh beliau memalsukan uang dan punya alat cetak uang. Itu katanya begitu. Pada zaman itu. Tanda yang ketiga, pemaaf, tidak pemarah. Yang keempat, tidak mengekali satu perbuatan. Begitu dia, tidak mengekali satu perbuatan. Jangan kekali, tak boleh, bahaya dia. Karena manusia ini tidak ada yang tidak berdosa. Tapi yang sebaik berdosa itu adalah orang yang bertaubat, menyesal dia. Yang tidak menyesal, mati hatinya. Dan yang kelima, qalilul kalam, tak banyak cakap itu. Itu nampak tanda-tanda itu, pegang, kawan dia. Tapi ingat, berkawan dengan mereka ada adabnya, ma'al adab bihim. Yang pertama, kalau kita berkawan dengan kekasih Allah dengan tanda, dengan alamat 5 tadi, antanzura ilaihim bi'ainil mahabbati wal ihtiram, dengan pandangan cinta dan menghormati. Cinta dan menghormati. Itu Ibnu Umar suatu hari berjalan dia dengan sahabatnya Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab, berjalan dia. Ketika sampai di jalan itu, ditundukkannya kepalanya. Sahabat bertanya, kenapa Tuhan tundukkan kepala Tuhan di situ tidak ada batang kayu yang menghalangi kita berjalan? Beliau menjawab, karena dulu aku pernah berjalan dengan Rasulullah, di situ dulu ada kayu, Rasulullah menundukkan kepalanya, ku ikuti dia. Sampai ke tahap itu, menghormati guru tadi itu. Yang kedua, antuhsinadz dhanna bihim, berbaik sangka dengan mereka. Berkawan dengan kasih Allah, antuhsinadz dhanna ilaihim, berbaik sangka dengan mereka, jangan berburuk sangka dengan mereka. Yang ketiga, alla ta'taridha ilaihim, jangan mengkritik mereka. Jangan mengkritik. Yang keempat, antakhdumahum, berkhadam. Beliau sudah mendapatkan manfaat itu, seperti beliau sudah berkhadam dengan seorang syekh. Kemarin saya katakan 15 tahun, seingat saya mungkin 9 atau 10 tahun karena Syekh Muhyiddin itu jadi tuan guru 9 atau 10 tahun. Jadi berkhidmat kepada mereka itu, membantu mereka, sekurang-kurangnya tidak membebani mereka. Kalau tidak dapat membantu, jangan buat mereka susah, mati hati nanti. Yang kelima, antuhibba man ahabbahum wa man ahabbu, mencintai orang-orang yang cinta kepada mereka dan mencintai orang yang mereka cintai. Tengoklah siapa yang mereka cintai, cintai itu. Dan yang keenam, mal adab ilaihim, kalau jumpa dengan mereka, berkawan dengan mereka, jaga adab. Dan adab yang keenam, antad'u lahum, engkau berdoa untuk mereka, doakan guru. Jangan lupa dalam doa-doa itu berdoa untuk mereka. Ya Allah, guruku, ya Allah, sehatkan dia, panjang umurnya dan lain-lainnya. Al-mar'u ma'aman ahabba, seorang itu nanti di akhirat beserta orang yang dicintainya. Dengarkan elok-elok yang terakhir, seseorang itu nanti di akhirat beserta orang yang dia cintai.
walaupun dia di dunia muridnya tadi yang berkhodam nih, di dunia amalnya tidak sama, tapi karena cinta bisa berkumpul dengan gurunya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wal hikma bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.